Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tri Ramadhani dari kelas Manajemen Dakwah A semester 4 dengan NIM 0104211030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Sebelum kita mengetahui tentang pengantar metode hadis maudhu'i, sebaiknya kita harus mengetahui dulu tentang pengertian hadis. Nah, di sini hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yaitu ada metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu yang merupakan isim ma'ful dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf ain, dot, dan waw berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Menurut terminologi, maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu dan kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud dengan maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Nah, maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu dan tujuan tertentu. Nah, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan permasalahan dengan penjelasannya. Nah, yang kedua yaitu ada menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama yaitu menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua ada memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga ada memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur metode maudhu'i. Yang pertama yaitu ada menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Nah, yang kedua yaitu ada mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat yaitu memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode maudhu'i. Yang pertama yaitu menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua yaitu ada menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Yang ketiga yaitu melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Nah, yang keempat yaitu melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima yaitu ada melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi, perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Nah, yang keenam yaitu ada melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilaj atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Nah, yang ketujuh yaitu mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Yang delapan yaitu membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan yaitu melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Nah, yang ke-10 yaitu menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.
Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan metode Maudu'i. Nah, yang pertama itu kelebihannya memberikan kejelasan makna dari hadis-hadis yang memiliki pembahasan yang umum. Yang kedua yaitu dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kulli dari sejumlah hadis. Dalam pembahasan hadis, jami dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafal yang bermakna jami. Lafal yang bernuansa jami dapat menjadi perimis mayor dan dengan pendekatan deduktif dikembangkan kepada kasus-kasus yang berhubungan, seperti yang terlibat dalam hadis khamar. Nah, yang ketiga yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, adapun kekurangan metode Maudu'i yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pemahaman hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas sesuai dengan topiknya. Nah, setelah saya sudah menjelaskan tentang pengantar hadis metode Maudu'i. Nah, selanjutnya di sini ada kuis. Yang kuisnya yaitu secara etimologi kata Maudu'i yang terdiri dari huruf ain, dot, dan waw yang berarti yang A meletakkan sesuatu atau merendahkannya, yang B perbuatan, yang C perkataan, dan yang D masalah. Nah, kira-kira mana ya jawaban yang benar? Apakah A, apakah B, apakah C, dan apakah D? Ya, yang ternyata jawabannya adalah A. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pengantar metode hadis Maudu'i. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.